itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Bang, supaya kita tahu dan Hawa sudah ada bang kebencian. Jangan ada kita di dalam kebencian itu. Kain dan Habil jatuh dalam kebencian. Itu ini jangan sekarang jatuh di dalamnya itu bang. Ini sekarang sama Tuhan. Ini sekarang kenapa ada benci kali dengan Yesus? Kenapa? Bukan kayak gitu bang. Apakah aku tanya tadi abang dengan jelas, dengan jelas bahwasannya abang percaya nggak Yesus itu disalibkan? Kalau Yesus anak Maria itu tidak disalib bang. Jadi kenapa abang buat di sini latar belakang penyaliban? Kan belum disalib. Latar belakang kenapa Yesus mau disalib gitu loh bang. Aduh, aku malas bang bolak-balik berbicara bang. Iya, makanya jelaskan kepada saya aja. Jelaskan aja bang, apa yang melatar belakangi orang Yahudi mau menyalib Yesus? Kalau saya bilang pun nanti kayak gini bang, abang ada pembantahan, tapi pembantahannya bukan dari kita yang dibaca abang. Pembantahan. Iya, maksudnya gini loh bangku, kalau misalnya abang mengatakan orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya orang-orang Kristen itu selamat, nah, mana dalilnya? Tapi kalau dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya Kristen makan babi, ya mungkin ada dalil. Tapi tunjukkan di mana dalil itu, bang. Apa yang melatar belakanginya, kan gitu. Kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Apa latar belakangnya? Kan Kristen pasti tahu. Bang, aku bilang pun nanti kayak gini, abang tetap ada pembantahan. Ya kalau tidak sesuai dengan data, pasti saya bantah. Makanya bang, ya udahlah, kalau kita udah bertuhan, imanilah kepercayaan abang sesuai dengan agama abang. Saya pun saya imani kepercayaan saya sesuai dengan agama saya. Dan saya, gitu aja bang, kita melakukan, kita di keseharian kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih, mengasihi sesama. Itu aja bang, kalau buat saya ya. Karena apa abang Jun, saya anggap itu saudara saya. Iya, memang kita saudara. Saudara saya. Nah, kenapa saya bilang saudara saya? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Masalah iman kepercayaan itu tergantung abang. Yang mana dipilih abang, jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, itu urusan abang. Makanya kita mau cari jalannya yang lurusin, kita harus luruskan. Jangan sampai jalan bengkok Anda bilang lurus, kan gitu. Makanya saya tanya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus supaya lurus? Jangan bengkok kemana-mana, kan gitu bang. Rela kalau mengorbankan kan memang orang Kristen kalau ditanya ini pasti bingung bang. Pendeta, pastor pasti bingung. Karena kenapa? Orang Kristen itu ditanya di doktrin dan di dogma bahwa Yesus itu disalib untuk nebus dosa. Padahal itu enggak ada itu enggak ada. Tidak ada latar belakang itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi mau menyalib Yesus. Cuma, abang punya uang enggak? Punya uang enggak? Ada. Dan berapa ke Bukit Golgata? Ke Bukit Golgata kita punya uang enggak? Ada. Saya tunjuk. Itu ada pembuktian dan disaksikan oleh itu sampai saat ini. Memang ada penyaliban itu, memang ada bang. Tapi yang disalib itu bukan anak Maria. Karena itu bang, kalau disalibkan. Penyaliban itu ada bang. Tapi bukan anak Maria. Ini agama ini. Dosa manusia penebusan. Bagi siapa yang itu kata orang Kristen. Sekarang kita tanya, bagaimana orang Yahudi yang ingin menyalib Yesus? Apa latar belakangnya? Apakah karena dosa manusia? Itu cuma karangan kalian aja itu. Itu karangan gereja bahwa Yesus disalib untuk nebus dosa. Itu adalah karangan supaya laku ajarannya. Sekarang kita tanya secara sejarah,
Apakah orang yang menyalib Yesus menyalibkan Yesus karena dosa waris? Itu nggak ada. Itu cuma dongeng supaya manusia merasa bebas melakukan apa saja, makan apa saja, minum apa saja. Karena merasa sudah ditebus, maka manusia sudah berani melakukan apapun yang mereka mau. Sehingga hidupnya ya, mohon maaf, sama seperti hewan. Tak ada aturan hidup. Kenapa? Karena mereka sudah merasa ditebus. Padahal latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa. Latar belakang penyaliban itu karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Itu yang betul. Gimana abangku? Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita gantikan? Mana tahu ada pendeta pastor yang lebih paham? Enggak ada lagi. Oke, Bahasa baik. itu. Oke, Bahasa makasih. itu bahasa iblisnya kau tuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah, Bang. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya, terima kasih abangku. Oke, selamat malam Saudara Franz Lende. Apa kabar dari sekte mana? 2 orang langsung ya, teman, ini orang ketiga. Oke, selamat malam Franz. Halo, selamat malam. Salam. Ya, malam. Dari mana Bang? Katolik? Protestan? Bang, Ya, Protestan, Bang. oke. Protestan, saya mau tanya satu aja, Bang. Buka kamera abangku. Kenapa Muhammadnya itu kuburan? Buka kamera Bang. Buka kamera Bang. Gak bisa. Itu bisa. Jangan kayak Paulus Belum lah, bisa. suka dusta. Bisa Bang. Jangan kayak Paulus. Jangan licik kayak Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Licik, Bang. Kenapa Muhammad itu nggak naik ke surga, Bang? Kok di kuburan terus? Nah, sekarang kalau Anda mau bertanya seperti itu, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari tanah. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah yang keluar dari tanah itu? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Oke. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari tanah. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari tanah? Ayo. Halo, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Jangan diturunkan dulu. Katolik atau Protestan? Saya Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, selamat malam. Malam, Kang. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Iya. Mohon maaf bisa buka kameranya Abangku. Ini lagi gak pakai bajunya kok. Nggak apa-apa, kan laki-lakinya. Yang bahaya kalau perempuan udah pakai baju buka kamera. Nanti ya. Jadi ada 3 ya Bang ya. Teman-teman sudah 3. Tadi kita tanya terkait dengan penyaliban, malah bahasnya Nabi Muhammad. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Oke, buka kamera abangku. Biar diskusinya lebih seru, kita berdiskusi tanya jawab. Tema ini harus kita tuntaskan dan harus kita jelaskan. Karena kalau hanya imani saja, percaya saja, dosa ditebus, bla 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 bla, ya itu bahaya.
Harus ada kemudian Ya, penguat. kayak mana cara buka kameranya ini, Bang? Ini kita kirim ya Bang ya, saya kirim ya. Nah, tinggal 30 detik lagi. 30 detik lagi terbuka kameranya. Begitu Bang. Karena yang menyalibkan kan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini memerintahkan kepada orang Roma. Orang Yahudi bukan orang biasanya. Dia yang paham Bible, dia yang paham Taurat, dia yang paham kitab Yesaya, dia yang paham kitab Tanak, mereka yang paham kitab tersebut. Sayangnya, mereka menyalibnya bukan karena ada nubuat. Tapi Kristen yang muncul belakangan, mereka bukan yang punya kitab, tapi kok dia sok tahu gitu loh Bang. Itu nubuat katanya. Menurut Abang, orang Yahudi itu banyak di neraka atau enggak? Kalau mereka kemudian tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam punya ajaran dan juga ajaran Nabi Isa alaihissalam dan juga ajaran Nabi Muhammad, jelas tempatnya di neraka Bang. Masalah banyak atau tidaknya, Anda lihat di dalam kitab Yehezkiel 5 nomor 12. Berarti banyak yang enggak benar kan gitu, Bang? Ya, makanya aku bilang baca Yehezkiel 5 nomor 12. Itu cerminan mereka tuh. Tuhan menggariskan di sana. Ada yang beriman, ada. Ini kamera udah terbuka nih, Bang. Belum. Kayak mana caranya nih? 12 detik lagi baru bisa kebuka. Jadi Abang sendiri gimana, Bang? Udah yakin, Bang? Apa tuh? Masuk surga? Oh iya, yakin. Aku yakin. Aku yakin. Saya yakin karena pencipta langit dan bumi ketika menjanjikan hambanya, maka itu mutlak terjadi. Hanya saja bagi kami umat Islam, kami nggak boleh mendahului. Tapi kami yakin janji Allah itu pasti. Gitu, Bang. Boleh bukti, Bang. Orang Muslim yang sudah di surga itu berapa orang? Belum ada orang masuk surga sekarang Bang, karena surga itu nanti setelah kiamat. Sekarang itu manusia hidup di alam barzah. Dia gini Bang, kalau Yahudi ya Bang, itu sudah banyak yang di surga Bang. Nggak ada. Abraham, nggak ada, itu itu di di langit semua, maksudnya. Di Musa. alam, mereka di alam ruh. Itu di alam ruh. Sekarang yang kita bahas ini, latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apakah selaras dengan Kristen, dogma Kristen, doktrin Kristen, atau justru tidak sama sekali? Silakan Bang. Orang Yahudi mau menyalib Yesus. Iya, apa latar belakangnya gitu? Karena dengki Bang. Silakan terima Bang. Silakan terima kamera buka. Apa yang kau pakai ini Bang? Saya sudah kirim permintaan. Iya, sudah dia pakai malah hilang dia. Simpan. Oh, simpan. Nah, itu. Oke, Bang. Mantap sekali abangku ini. Luar biasa. Tapi golek-golek aku, Bang. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kalau menurut Bible karena dengki. Karena dengki. Wow. Wow. Itu menurut Bible ya, Bang? Iya. Terus kenapa orang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu karena nubuat? Dia gini, Bang. Ternyata karena dengki. Kristen ini ada yang benar, ada yang enggak. Yang mana yang abang pertanyaannya sekarang? Seluruhnya yang mengatakan bahwa penyaliban itu untuk nebus dosa. Oh, menurut sesuai dengan Bible. Iya. Sementara kan yang Dia punya gini, Bang. Kalau yang sesuai dengan Bible, abang pasti udah tahu jawabannya. Kalau yang sesuai dengan Bible ya. Ya, jadi gini,
Bible itu kan rangkuman dari cerita yang disusun oleh orang-orang lalu dijadikan sebuah kitab. Bukan merupakan pewahyuan seperti Torah yang diterima Nabi Musa alaihissalam atau sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Bible itu adalah kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan dari satu orang ke orang yang lain sehingga menjadi sebuah buku. Gitu abangku. Iya. Nah, sehingga di dalamnya terjadi banyak cerita-cerita yang dikumpulkan. Nah, terkait dengan penyaliban, pelaku adalah orang Roma atas instruksi ahli kitab. Ahli kitab memerintahkan Yesus disalib. Ternyata ahli kitab memerintahkan Yesus disalib untuk supaya kedengkian mereka, kebencian mereka, cemburu mereka itu terlampiaskan. Iya, betul. Nah, berarti tidak ada ahli kitab memahami kitab mereka bahwa dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia. Oh, penebusan dosa pakai darah gitu, Bang. Darah binatang, iya. Gini, Bang. Mm-mm. Hukum Taurat nih, Bang. Walaupun kita nggak pernah baca, ada di hati kita, Bang. Wah, ini lebih bagus lagi nih. Bukti ya, Bang. Ini buktinya. Nah, Kalau ada orang bikin kesalahan sama kita, umpamanya lah, entah anak kita dipukul orang, iya, gitu kan? iya, Pukul orang sampai bonyok. iya. Apa yang cocok balasan setimpalnya? Ya dinasehati lah, diajak lah orang anak Enggak, itu dinasehati. umpamanya ada keluarga kita dibunuh orang. Apa yang setimpal untuk kita buat sama orang itu? Dibunuh juga. Penumpang darah kan, Bang? Iya, betul. Itu Baru hukum Tuhan setimpal itu. kan? Iya, Itu hukum Taurat tuh, Bang. iya. Tapi kalau di Islam itu memaafkan itu jauh lebih baik. Itulah dibilang mata ganti mata, gigi ganti Iya. gigi, Bang. Heeh. Jadi nggak perlu diajarkan pun hukum Taurat itu kita tahu, Bang. Iya. Terus? Jadi yang jadi pertanyaan abang tadi yang mananya, Bang? Latar belakang ahli kitab membunuh mau membunuh Yesus itu apa? Ya dengkinya tadi. Ya dengki. Berarti orang-orang. bukan dosa waris ya? Bukan karena ada nubuat, bukan karena mereka menemukan nubuat di kitab mereka. Nubus dosa lah, segala macam lah, tetap bengek. Bukan ya? Dia gini, Bang. Kalau kita cari di ayat yang lain, mungkin bisa disangkut-sangkutkan ke situ. Silakan aja. Kalau itu berbicara Karena gini mengenai kan, Bang, berbicara di mengenai kalau itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi kaitannya dengan tragedi penyaliban. Boleh aja, silakan aja ditampilkan dalilnya. Di mana itu? Saya bisa umpamanya gini loh, baca. Bang. Waktu korban domba yang menggantikan anak Abraham yang disembelih itu. Iya kan? Itu nggak ada hubungannya itu. Abang Bang. pernah baca ceritanya itu? Pernah. Kejadian 22. Nggak ada hubungannya. Coba abang ceritakan dulu. Itu hanya diuji, Bang. Coba Anda baca Kejadian 22 nomor 1. Tuhan Enggak, maksudku gini, Bang. menguji Abang kan Abraham. pernah baca ceritanya, Bang. Iya. Pernah Bang baca ceritanya kan? Itu bukan untuk nebus dosa, Bangku. Itu untuk ujian bagi Abraham. Apakah dia setia kepada Tuhan yang telah memberikan anak sematawayang tersebut? Apakah dia lebih cinta kepada anaknya yang satu-satunya ini atau taat kepada Tuhannya? Dan ternyata Abraham lebih memilih taat kepada Tuhannya dibandingkan kemudian anaknya, meskipun dia sangat sayang kepada darah dagingnya sendiri. Tak ada tebus dosa di situ, nggak ada tebus dosa. Menurut cerita anaknya dengan Abraham itu, Bang, kan ada dibilang gitu, kayu sudah ada, api sudah ada, korbannya mana, kata si anaknya ini kan. Datanglah Abraham, korbannya Tuhan sendiri yang menyediakan, katanya.
menurut ceritanya ya, Iya, nah, digantikan dengan domba. Tuhan sendiri yang menyediakan korbannya. Nah, ini korbannya Korbannya ini itu untuk apa, Bang? untuk menggantikan Kutanya anaknya. dulu. Enggak, Untuk kutanya mengganti dulu, Abang. untuk Korban menggantikan domba itu untuk anaknya. apa? Untuk menggantikan anaknya. Loh, kan gini, Bang. Tujuan si Isa ini bertanya, Mm-mm. itu kan bukan ada untuk menggantikan dia. Dia tanya korbannya di mana, bukan berarti menggantikan dia. Lah, lalu yang Api diperintahkan sudah ada, kayu sudah ada. sekarang yang diperintahkan untuk disembelih siapa? Yang diperintahkan anaknya. Anaknya kan? Jadi nggak? Iya, Jadi nggak disembelih? nggak jadi. Siapa yang menggantikannya? Domba. Ya sudah. Terus kenapa, apa hubungannya dengan Yesus dosa waris, penyaliban? Nggak ada hubungannya. Nah, yang jadi masalahnya itu, Bang, tempatnya itu juga Yesus disalib. Hah? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Bang. Di situ juga Yesus disalib, Bang. Nggak ada Di tempat hubungannya. yang dikorbankan Abraham tadi itu. Di Gunung Moria, Bang, beda. Iya, iya, Gunung Moria, Moria iya. beda dengan Gunung Golgota. Itu satu tempat tuh, Bang. Abang Satu tengok tempat, ke ya? peta, Bang. Oh ya udahlah. Abang tengok Sekarang peta. Satu sekarang tempat tuh, Bang. latar belakangnya kemudian Yesus mau disalib oleh orang Yahudi apa? Iya, kalau itu ya, kalau kita tengok langsung dari cerita apanya ya karena dengki, karena iri. Dengki. Gitu. Oke, udah. Baik. Itu simpelnya gitu ya, Bang. Oke. Simpelnya. Siap. Kita kembalikan ke moderator, silakan. Ini udah hilang apa aku nih, Bang? Iya, udah tertutup. Kok bisa gitu? Iya, pakai timer itu biasanya karena timer. Oh. Oke. Saudara Halo, Bang. Mike. Iya, halo. Iya Bang, halo. Dari Katolik, Protestan. Enggak, saya dari Protestan. Oke, mungkin bisa bantu Kristen yang lain menjelaskan apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalibkan Yesus. Setahu saya ya Bang ya, Mm-mm. latar belakangnya itu Yesus dituduh menghujat Allah. Oke. Karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Iya, betul. Betul sekali. Berarti ahli kitab karena dengki, karena iri, karena cemburu aja sampai mereka ingin berusaha membunuh Yesus, betul? Ya, karena itu kan sifat kedagingan para imam-imam di Iya. zaman itu. Oke. Ada nggak kemudian mereka ahli kitab yang Mhm. paham kitab Taurat, yang paham kitab Tanak, ingin menyalib Yesus itu karena dosa dari Adam? Karena dosa dari Adam, dia enggak sejauh itu sih, enggak sampai Oke. dari dosa dari Adam sih. Oke. Karena semua manusia ini berdosa. Siap. Lalu dari mana Kristen mengetahui bahwa salib itu untuk nebus dosa? Kalau salib itu bukan untuk nebus dosa, Bang. Jangan Bukan. salah, Bang. Mm-mm. Salib itu hukuman disalibkan itu adalah hukuman paling keji di zaman itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi terhadap penjahat-penjahat ataupun Oke, pengkhianat di dalam baik. masa itu. Oke. Berarti mereka mau menyalibkan Yesus lagi-lagi bukan karena dosa, tetapi karena dianggap dia adalah penjahat yang nasionalis sehingga dia pantas untuk disalib waktu itu, ya kan ya? Enggak penjahat, Bang. Yang dalam artian gini, para imam-imam itu, Bang, dia udah sepertinya kayak udah naik daun gitu kan. Mereka takut mereka bakalan tergeser gitu. Oh iya, Jadi, berarti ada mereka- kecemburuan sosial ceritanya ini. Iya, mereka Mantap sekali. menfitnah gitu. Luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu sendiri menghujat Allah gitu. Oke. Ini yang kedua. Ada nggak indikasi ahli kitab menyalibkan Yesus karena mereka ingin ditebus dari kutuk Taurat? Mereka mau menyalibkan Yesus karena ingin ditebus, tidak juga. Oh, mantap. Tapi kan sekali. di
Di Iya. Yesaya kan memang udah dikatakan kian. Yesaya kan itu kan di Taurat ya, Yesaya. Kalau nggak salah Yesaya 7 dari ayat 10 itu. 14. Iya. Pokoknya dari ayat 10 perikopnya dia pemberitaan mengenai Immanuel itu. Oh Kalau iya, nggak salah sih. iya. Oke. Nah, apakah itu yang menjadi dasar ahli kitab ingin menyalib Yesus karena adanya Yesaya 7 ini? Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Berarti tidak ada indikasi sedikit pun ahli kitab menyalib Yesus karena mereka ingin ditebus dari kutuk hukum Taurat. Karena ahli hukum Taurat itu tidak ada niatan untuk menyalibkan Yesus dengan motivasi biar orang itu tidak dikutuk Taurat. Terselamatkan, tidak. Oh, ya. Hebat Abang ini. Kalau begitu, dari mana Paulus mengambil ilmu Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat? Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Kok lari langsung ke Paulus, Bang? Karena Paulus yang mendoktrin. Di dalam suratnya Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu ini? Kalau Paulus itu sendiri, Bang, dia itu dapat wahyu, Bang. Wahyu. Kan gini, Bang. Tadi itu wahyu kan doktrin dari Paulus. Iya. Yang sebenarnya penyebaran Kristen itu dimulai oleh Simon Petrus, Bang. Oh, iya. Tapi Petrusnya dilarang oleh Yesus untuk pergi ke bangsa lain. Itu gimana itu? Nggak ada larangan, Bang. Nggak ada larangan. Malah dibilang, Bang, sama Matius 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan Paulus dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti hanya Bani Israel. Roma enggak bersunat. Orang-orang di luar Bani Israel enggak bersunat kecuali bangsa Arab. Nah, artinya bahwa baik Paulus maupun Yesus mengatakan Petrus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Jangan ke bangsa lain gitu loh. Begini, Bang, karena Abang comot-comotnya lompat-lompat. Nah, kalau itu begitu Abang, kalau kita begitu bingung saudara, sih, Bang. ya, coba kalau begitu Abang lah yang menjelaskan di mana datanya itu. Setiap Anda berbicara, tolong kasih data. Seperti saya bicara, saya kasih data. Kita topiknya tadi kan di penyalipan, Bang. Iya. Abang langsung tadi lompat sana, lompat sini, Bang. Saya kasih penjelasan. Karena setiap saya bertanya, adanya indikasi penyaliban ini oleh ahli kitab karena dosa waris tidak ada. Karena mereka ingin dibebaskan dari kutuk hukum Taurat tidak ada. Karena adanya kesalahan Adam tidak ada. Lalu tebusan dosa ini ilmunya dari mana? Kan dari Paulus. Kan dari Paulus. Gini, Bang. Kan di pemberitaan mengenai Immanuel yang di Yesaya kan udah diberitahukan di sana, Bang. Dan diberitahukan juga untuk keselamatan juga. Bakalan ini yang lucu. Yang lucu ini. Yang lucu, Bang? Karena ahli kitab yang punya kitab, tidak menyalib Yesus karena Yesaya 7. Anda tadi menjawabnya. Kenapa sekarang Anda yang mencomot dalil kitabnya ahli kitab demi untuk mengajarkan ajaran Yesus? Apa ajaran Paulus? Ahli kitab. Anda mereka tidak menyadarinya, Bang. Mereka tidak menyadarinya. Kok mereka nggak menyadari? Sementara mereka ini sudah sepakat. Disebut ahli kitab, disebut orang ahli Taurat. Karena mereka yang ahli. Kenapa justru Anda yang tidak ahli lebih tahu gitu loh? Justru karena itu loh, Bang. Karena mereka mengatakan dirinya ahli, padahal mereka sudah menjauh dari Allah itu sendiri, Bang. Nah, terus yang tahu tentang kitab mereka ini Anda atau mereka? Itulah kan. Itulah kan. Sama juga, Bang. Sama ke Kristen ini, Bang.
Yang mengetahui siapa, Bang? Abang atau mereka? Ya enggak, saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah kemudian ahli Taurat ini yang paham tentang Taurat itu tidak lebih pintar daripada Anda yang hanya terjemah? Mereka tidak, gimana bilangnya? Ya, Anda cuma Mereka tidak terjemah. memahaminya, Pak. Mereka Anda nggak cuma memahami. terjemahan, Anda cuma terjemahan. Dia mengerti, bahkan disebut ahli kitab, bahkan Oke. imam kepala loh, mahkamah Gini aja, Bang. agama. Gini aja, Bang. Kalau memang abang mau debat, abang debat sama ahlinya memang, Bang. Oh, berarti Anda ngaku bukan ahli. Ya udahlah kalau Iya, gitu. saya memang nggak ahlinya, Bang. Abang kan selalu naikkan orang-orang awam. Tadi abang cuma latar belakang penyalipan, ya saya jawab, Iya, Pak. iya betul. Dan ternyata latar Kalau belakangnya memang ke tidak ahli ada. teologi ya udah abang mainnya sama yang ahli teologi ya, Bang. Oke, baik saudaraku, baik. Nah, abang udah neken-neken kayak itu. Oke. Jadi sama aja abang jelek-jelekkan yang apa kan? Enggak, abang merasa lebih pintar dari ahli Taurat itu? Enggak. Biasa. Aku nggak merasa lebih pintar, Bang. Hanya Lah, abang tadi yang Anda nanya mengatakan tadi, kan? mereka nggak paham katanya. Iya, yang tertulis itu mereka tidak paham apa yang mereka lakukan, Pak. Sekarang siapa yang lebih paham kitabnya orang? Yang ngerti bahasa aslinya atau yang cuma terjemah? Kan dia mengejeknya yang terjemahan. Sekarang gini, Bang. Jujur aja, Bang. Jujur, Bang. Yang mana yang lebih paham? Orang yang bisa ngerti bahasa Ibrani atau yang hanya terjemah saja? Betul. Nah, gitu dong. Terus, Bang? Berarti Kristen dalam hal ini, pada kesempatan ini saya katakan, mereka tidak tahu apa-apa tentang penyaliban. Mereka hanya menerima doktrin. Tidak juga, Bang. Sekarang saya tanya, orang Kristen memahami bahwasanya penyaliban terhadap Yesus itu adalah untuk nebus dosa. Sekarang simpelnya gini, ilmu Bang. dari mana? Sekarang simpelnya gini, Bang. Ilmu dari mana itu? Gak usah kita bawakan ke agama, Bang. Ada tulisan dilarang merokok, dilarang berhenti. Ada juga yang berhenti di situ kan, Bang. Sekarang tindakannya, tahu nggak dia bacanya? Kan gitu. Sama halnya itu, Bang. Oh, berarti Anda lebih tahu yang terjemahan daripada yang punya kita. Kan balik lagi cakap iya dong. Abang ke situ. Iya dong. Logika hanya main dulu, Bang. Lah, sekarang Anda yang main logika. Kira-kira gini, jujur dulu. Apakah Anda yang lebih paham atau mereka yang punya kitab? Sekarang gini. Abang tahu bahasa Indonesia kan? Iya tahu. Ada tulisan dilarang berhenti, tapi abang berhenti di situ. Berarti yang salah siapa? Sekarang kalau ternyata di situ berhentilah, bagaimana Anda bisa tahu? Karena dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya bukan begitu. Salah terjemah. Kan salah terjemah. Aku buat ke bahasa simple, Bang. Bahasa simple. Sama. Saya juga memberikan bahasa simple. Bagaimana kalau misalnya itu hanya terjemahan? Ternyata doktrin, Abang, ya. Original teksnya ternyata mengatakan berhentilah. Itu gimana? Ayo. Kuat kali doktrin Abang, ya. Oh iya, Anda yang kuat karena Anda cuma makhluk terjemahan. Anda merasa sok lebih pintar daripada yang punya kitab. Enggak sok pintar, Bang. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu salib itu untuk nebus dosa? Lari ke Yesaya. Kitabnya orang itu. Ayo, mau lari ke mana? Oh, Yesaya 7 nomor 10 sampai nomor 14. Lah, itu kitabnya orang. Yang lebih paham yang punya kitab. Mereka melakukan tindakan penyaliban terhadap Yesus bukan karena Yesaya 7. Ayo. Dari mana Kristen ini sok pintar, sok tahu kitabnya orang? Padahal mereka bukan pemilik kitab. Hanya nempel-nempel di agamanya orang kok sok tahu. Ini yang masalah. 2000 tahun kalian melakukan kemudian kesesatan dan penyesatan terhadap manusia. Kalian nggak ngerti. Abang yang bilang kami Kristen itu sesat ya berarti ya, Bang? Yesus yang mengatakan itu. Yesus. Abang tadi bilang gitu kok. Yesus yang mengatakan dan saya mengatakan yes. Yesus yang mengatakan. Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus? Saya atau Anda? Di ayat mana itu, Bang? Matius 24, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Matius 24. Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai nomor 31 bahkan.
Kenapa, Dek? Pedas. Katanya kepada mereka, pergi jagalah kamu ke kebun anggurku. Matius 24 nomor 4. 24. No. Lembutkan hatinya, saudara. Ya, Nomor 4 ya Bang ya. siap. Kan perikopnya jangan dihilangkan Bang. Permulaan penderitaan. tuh, Bang. Silakan. Ayat 3-nya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oh, yang itu yang abang ini kan? Iya. Abang ambil ya? Iya. Sekarang permasalahannya adalah Yesus bercakap dengan orang Kristen atau orang Yahudi? Orang Kristen. Orang Kristen. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, penganut Taurat. Bang, Kristen itu apa artinya, Bang? Kristen itu pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pengikut Yesus, Bang? Enggak, salah. Enggak. Siapa bilang Kristus itu pengikut Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti Kristen terindikasi adalah pengikut Kristus, tapi yang palsu. Apa buktinya? Berarti bukan Yesus yang tertulis di sini yang kami ikuti, Bang. Ada dua Yesus di dalam kitab saudara itu, minimal ada dua. Paulus pun mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan di dalam suratnya bahwa ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama siapa? Nama Yesus. Itulah dia, Bang. Itu Nah, kan itulah tanda-tanda dia. akhir zaman, Bang. Itu kan tanda-tanda akhir zaman. Siapa bilang itu hanya tanda akhir zaman? Itu adalah tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Yesus. Bang. Nah, tanda kedatangan Yesus. Allah. Kalau Yesus itu datang kan akhir zaman, Bang. Nah, Makanya kan, pintar sekali. Berarti Iya, yang datang kepada Bang. Paulus, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? itu udah akhir zaman, Bang. Berarti. Ya, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana tanda akhir zamannya? Kan, Bang, dia datangnya kan kayak mana rupanya? Berarti bukan Yesus yang datang. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ada penyesat datang memakai nama Yesus, tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau Yesus yang datang diiringi oleh tanda-tanda. Tapi kalau bukan Yesus yang datang, cuma mengaku Yesus, tapi tanda-tanda itu nggak ada. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Anda sendiri Paulus itu kan, Bang, yang datangi kan gimana sih bilangnya ya? Dari mana dia Anda kan bisa mendapat penglihatan gitu. Penglihatan. Bang. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Kata Yesus. Memakai namanya. Nah, berarti penyesat itu mengaku, akulah siapa? Akulah siapa? Kata penyesatnya. Akulah. Ayo. Akulah siapa? Jadi menurut abang gitu ya? Enggak, jujur dulu. Akulah siapa? Iya, maksudnya menurut abang gitu. Jawab dulu. Akulah siapa? Oh, dia memakai namanya kayak gitu kan? Iya. Akulah Yesus gitu mungkin katanya gitu. Terus? Sekarang kalau Yesus yang asli datang, apa tandanya? Ya akhir zaman, Bang. Nah, akhir zaman. Ketika ada mengaku akulah Yesus pada Paulus, apakah itu akhir zaman? Dibilang tadi penglihatan ya kan? Nah, makanya Yesus penglihatan di alam roh itu, Bang. Makanya Yesus mengatakan, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan berarti yang abang pertanyakan sekarang gini. Yang datang sama si Paulus itu kita nggak tahu siapa gitu. Yesus, ya? Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak Maria. Tapi bernama Yesus. Sedangkan anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku.
Ketemu kan? Ketemu dong. Nggak jumpa lah bang. Jumpa. Yesus mengatakan penyesat itu akan menyesatkan banyak orang dan memakai nama Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, Islam menyebar ke seluruh dunia memakai nama Nabi Muhammad. Iya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Yesus bang, Yesus. Siapa yang menggenapi? Siapa yang menggenapi penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa yang menggenapi? Islam atau Kristen? Kenapa ke situ bang? Nah makanya, kan dalil. Kita telusuri. Oleh karena itulah kita membahas siapa sebenarnya yang mati menebus dosa. Siapa yang mati menebus dosa, sedangkan orang-orang yang punya kitab sama sekali tidak mengajarkan, marilah kita menyalib Yesus untuk menebus dosa kita. Dan Yesus juga mengatakan, ayo mari salib aku untuk menyelamatkan kalian dari dosa-dosa kalian. Bunuh aku, mana ada? Semua itu muncul dari Kristus yang membisikkan kepada pendeta-pendeta dan dari Kristus yang mendatangi Paulus. Sekarang Anda lihat di dalam Matius 7. Nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang menyeru kepadaku, kepada Yesus, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir Yesus itu? Yang bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermukjizat pakai namanya, memanggil Yesus Tuhan, itu siapa? Bang, gini bang. Nah, ini yang tidak diajarkan pendeta di gereja. Enggak lah bang, kan gini bang. Kenapa Anda nggak jujur? Kan gini bang, karena ada titah ketiga ya. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, itu ucapan Yesus, itu ucapan orang-orang Yahudi, itu dari ajaran Taurat. Iya, itu ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa hubungannya Yang dalam dengan artian Kristen? bang, yang dalam artian dalam artian bang, itu bisa jadi sesat bang. Yang dalam artian kita sembarangan menggunakan nama Tuhan kita, membawakan ke ini. Jadi inilah hebatnya orang Kristen. Itu ucapan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Inilah hebatnya kalian. Kenapa? Kalian merasa kalau Nabi Musa berbicara, itu seakan-akan berbicara kepada kalian. Bahkan apesnya, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Inilah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian bukan pengikut, makanya kalian diusir. Oh, jadi gini bang. Jadi menurut abang kalau Nabi Musa itu agamanya apa bang? Nabi Musa itu agamanya tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Tak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang diajarkan. Nah, kaumnya kemudian disuruh untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi Tuhan melalui pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Anda baca di dalam Yosua 22 nomor 5. Kemudian Ulangan 11 nomor 1. Anda baca di situ Ulangan 4, Ulangan 6, baca semua satu bab. Anda akan menemukan bagaimana orang-orang Yahudi kemudian diminta untuk tidak menambah dan tidak mengurangi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka, perbuatan mereka. Sebab mereka hanya menteorikan hukum Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya. Ya itulah dasar daripada penyalipan tadi bang. Udah paham bang? Abang sendiri yang ngomong kan? Mana dasarnya? Yang abang omongkan tadi loh bang. Yang mana dasarnya? Mereka hanya menteorikan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu, bukanlah mempraktekkannya. Abang bilang tadi. Oke. Abang sendiri yang menjawab. Oke. Terus apa hubungannya? Terus latar belakangnya apa? Ampun bang, abang memang jago menggiring apa bang? Iya, latar opini, belakangnya bang. apa? Latar belakangnya abang sendiri tadi yang udah jawab. Latar belakangnya apa? Orang Yahudi tidak menjalankan hukum Taurat katamu.
Oke, Mm-mm. Yesus mengajarkan ikuti ajaran Taurat itu harus diperhatikan, betul? Mm-mm, Nah, betul. berarti di sini hubungan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi itu terbagi dua. Ada yang menjadi pengikutnya, ada yang menjadi pembantanya, kan begitu? Ya, Nah, pembantah Yesus ingin menyalib Yesus itu karena apa? Yang tadi kau bilang. Karena apa? itulah para imam-imam itu bang, pelaku pemuka agama itu bang, Ingin yang menyalib tahu Yesus Taurat karena itu, karena mereka takut tersaingi tadi bang. nah itu Jadi udah mereka selesai. mengatakan kepada para jemaatnya semua bahwasanya Yesus itu menghujat Allah. Ya. Karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu. Ya, iya, betul itu. Berarti mereka menyalibkan Yesus karena mereka tersinggung, mereka tersindir. Karena mereka dikatakan tidak melaksanakan hukum Taurat. Sedangkan dalam Ulangan 27, nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Betul? Ya. Nah, itu dia. Berarti mereka sekongkol ingin menyalib Yesus karena unsur pengajaran. Bukan Ya. karena unsur dosa waris. Berarti Kristen kehilangan arah nih. Tidak bang, aduh. Nah, lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu disalib itu untuk nebus dosa? Mana tadi ya saya ini? Lari ke Yesaya. Aduh. Ntar bang ya. Silakan. Udah pula di sini. Kalau aku baca ulang lagi nih lama lah bang. Iya, jadi Nggak dapatku bang, belum dapatku ini. coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11. Yohanes 11. Oke, bentar bang ya. Yohanes 11. Ayat berapa tadi bang? 45 sampai 57. Pelan-pelan aja bacanya. Persepakatan untuk membunuh Yesus ya bang ya. Yes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Terus Sampai berapa tadi bang? coba aja sampai 53. 53 ya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan
dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, Anda baca, apa latar Ya. belakangnya mereka ingin membunuh Yesus? Iya, Latar karena mereka belakangnya, takut, itulah tadi kan, menurut Kayafas ini, jemaatnya itu, orang-orangnya itu bakalan binasa, jadi mending satu orang yang mati. Gitu. dibinasakan oleh dosa atau karena Roma? Tidak bang, tidak karena dosa bang, karena di atas pun kan tadi ada. Jika Karena orang-orang, karena Hah? dosa atau karena bangsa Roma? tidak bang, Iya, karena bangsa Roma merampas bangsa mereka sampai mereka binasa atau karena dosa? gimana ya? Yesus itu jadi diserahkan mereka kepada bangsa Roma. Enggak, maksudnya kalau mereka tidak membunuh Yesus, Mm-mm. maka mereka binasa karena dirampas, dijajah oleh Roma atau karena binasa karena dosa? Binasa karena dosanya bang. Mana tertulis di ayat berapa tadi? Dari sini juga kita baca bang. Ya, silakan. Orang Farisi itu kan memang orang-orang yang munafik bang. Iya, mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa Oke. atau karena takut bangsanya dirampas oleh Roma? Silakan. Karena banyak mukjizat, jadi takut orang-orang bakalan banyak yang percaya sama Yesus. apa yang dilakukan Yesus. Gitu. Oke, terus kalau itu terjadi, maka bangsa Roma datang untuk Bangsa Roma datang situ kan memang untuk menjajah bang. Nah, kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka yang mereka takutkan apa? Bangsanya dirampas oleh bangsa Roma, betul? Iya. Nah, oleh Terus? karena itu, supaya kemudian mereka punya tempat suci dan supaya bangsa mereka itu tidak dirampas, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Benar nggak? Iya, di persepakatan itu iya. Nah, terus kenapa Anda mengatakan mereka ingin membunuh Yesus karena dosa? Gimana lagi jelasnya, ampun. Kan itulah pangkalnya tadi bang. Yesus itu nggak terima bahwasanya ahli-ahli Taurat tadi seperti imam besar itu, dia hanya teori aja di dalam Tauratnya bang, tapi kalau prakteknya nggak ada gitu. Makanya Iya, kan, mereka ahli Taurat lebih cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan. ya betul itu bang, gara-gara itu. Nah, berarti kan Yesus membawa hal yang benar dong bang. Iya. Makanya Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mereka terima kalau dirinya sebagai utusan Tuhan kan? Iya. Nah, itu masalahnya. Ada nggak bersentuhan keinginan mereka membunuh Yesus karena dosa waris seperti yang digaung-gaungkan oleh Kristen? Ada nggak? Kan di sini udah dibilang bang, imam besar Kayafas tadi bang, bernubuat. Bernubuat itu pun bukan dari dirinya, tapi tetapi petunjuk gitu. Nah, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa siapa? Semua bangsa bang. Mana tertulis itu? Di mana tertulis? Anda tadi membacanya. Yang tercerai-berai bang, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Anak-anak Elohim yang bercerai-berai itu siapa? Ya manusia lah bang. Manusia yang dimaksud di situ coba Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12. Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah Bani Israel, bukan di luar daripada Bani Israel. Bani Israel itu anaknya Ishak itu bang. Iya tahu, makanya Taurat itu mereka mengajarkan bahwa mereka orang-orang Israel itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak Elohim yang digelari anak Elohim itu adalah Bani Israel. Mereka orang-orang terpilih. Maka yang dikatakan di sana, di nubuatannya, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bangsa Israel. Bukan bangsa Indonesia.
Itu dalilnya. Dan kematian Yesus itu bukan untuk dosa, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan bangsa Romawi. Itu dalilnya. Ratusan tahun kemudian, Roma membentuk sekte baru namanya Katolik. Dengan konsep yang mereka ambil dari konsep penyaliban, menyeleksi buku-buku, lalu dikanon, lolos 4 kanon, dan mengambil surah-surah Paulus, berdirilah agama Katolik. Dari agama Katolik terpecah menjadi Protestan, dari Protestan menjadi Pantekosta, lalu menjadi bla 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 bla, terakhir menjadi Mesianik, sebelum Mesianik muncul Advent dan seterusnya. Ujung-ujungnya dari Katolik. Begitu saudaraku. Jadi tidak ada hubungannya tragedi penyaliban di internal Israel dengan Yesus Mesias mereka dengan Kristen. Kristen hanya mengambil keuntungan dari tragedi itu dengan pola cerita yang tak ada hubungannya. Makanya Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ya karena memang bukan umatnya. Kita ini bukan umatnya Yesus. Karena Yesus itu umatnya hanya untuk Bani Israel saja. Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ada orang yang bukan Bani Israel datang kepada Yesus pada saat itu. Apa kata Yesus? Usir dia. Usir. Tapi perempuan itu datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Anakku sakit. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dia mengikuti kita dari tadi dengan teriak. Kata perempuan itu. Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Berarti Yesus mengatakan di luar Israel itu sebagai anjing. Tidak. Lah itu dalilnya. Tidak. Lah itu dalilnya. Matius 15 nomor 23. Saya pernah dengar ceritanya. Cuman saya nggak bisa sebutkan di mana itu tertulis. Saya lupa. Bahwasanya ada seorang jenderal daripada Romawi yang anaknya sakit. Tapi karena dia melihat nubuat yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan, dia datang sendiri kepada Yesus. Dan di situ Yesus mau menyembuhkan anaknya. Pulanglah, anakmu nanti bakalan sembuh gitu. Dan di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat bahwasanya orang lain saja itu lebih menghargai aku daripada bangsaku sendiri. Iya, Yesus mengobati siapapun. Iya, yang abang bilang tadi, di luar orang Israel, kan abang bilang tadi. Dia mengobati siapapun, tapi dia diutus sebagai Mesias hanya untuk Bani Israel, sebagai juru selamat Bani Israel. Loh, Yesus Siapa sendiri yang mau mengatakan ikut dia? Yesus yang mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok Anda bantah Yesus? Anda bantah Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Sampai ada orang Samaria yang datang kepadanya bersungut-sungut. Apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanyalah Bani, anak keturunan Yakub. Jadi yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Kita bukan domba. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Jadi yang bukan domba, bukan Bani Yakub, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, itulah yang disebut serigala. Serigala yang nyamar domba. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Yakub. Padahal bukan keturunan Yakub. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengatakan dirinya adalah keturunan Israel atau orang-orang Israel, tapi sebenarnya tidak demikian, maka dia adalah jemaat iblis. Jadi orang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai jemaat Israel, keturunan Israel, itu jemaat iblis. Kata siapa? Kata Wahyu. Wahyu 3 nomor 9. Yesus juga mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala.
yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Begitu saudaraku. Jadi memang agak berat memang. Di mana? Berat memang. Bentar ya Bang. Silakan. Di Matius, kalau nggak salah di Matius tertulis. Yang gini dia Bang. Pergilah ke segala bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, dan baptislah dia di dalam mereka. Iya. Oke, saya jawab. Itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Ada orang keluar dari kubur lagi ya? Iya, Matius 28 kan, nomor 18. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Murid-muridnya ragu kalau itu Yesus. Anda baca nomor 18-nya. Yang ragu kan si Thomas Bang. Yang semua muridnya ragu. Iya. Semua muridnya ragu. Nah sekarang Yesus mengatakan. Mana ragunya Bang? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Iya kan? Ya kan awalnya itu kan terkejut mereka Bang. Dan terakhirnya kan mereka percaya itu Bang. Karena sudah disesatkan. Kok disesatkan? Kan Yesus sudah menasihati. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ayo. Iya, kan Yesus sendiri udah berkata juga Bang, bahwasanya dalam 3 hari dia bakalan bangkit Bang. Kata siapa? Dia nggak pernah mengatakan aku. Dia mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku. Dia. Itulah Bang. Sementara dia pakai perumpamaan aja, dia udah itu menurut saudara. Apalagi dia mengatakan bahwasanya aku. Gitu. Itu menurut saudara. Sekarang saya buktikan bahwa itu bukan Yesus. Ya, buktikan aja Bang. Oke. Ketika kemudian orang itu udah ditangkap. Sekarang ketika orang itu udah ditangkap. Di dalam Markus 14 nomor 50. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 2 kan? Tinggal Yudas dan tinggal yang disangka Yesus. Karena murid-muridnya ketika ada penangkapan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak Bang, masih Simon Petrus saja masih mau mematahkan kuping mereka Bang. Kok bisa lari pula, Bang, itu sebelum ditangkap. Ini setelah. Coba Anda baca Markus 14 nomor 50, boleh baca? Aduh. Silakan Anda baca. Markus 40. Markus 14 nomor 50. 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Masih ada yang tinggal muridnya. Iya. Jadi gini saudaraku ya. Jemaat-jemaat di gereja itu hanya didoktrin dan didogma, tidak diberi kesempatan untuk mengkaji Bible lebih mendalam. Bentar Bang, itu masalahnya. Sebelum ayat 50 itu kan ada 47 Bang. Ya, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba Imam Bir. Besar sehingga putus telinganya. Iya, disambung kembali oleh Yesus. Barulah kan setelah itu baru mereka pergi kan? Ya, lari. Lari kan semuanya? Iya kan, tapi karena apa? Karena Yesus bilang jangan, udah biarkan aja kan kayak gitu betul, bahasanya. Ya udah makanya lari, mereka pergi. Lari kan? Iya. Oke, tinggal berapa di situ yang ada? Yudas dan Yesus. Oke?
Kok Tinggal tadi abang bilang disangka Yesus, Bang? Iya, tinggal Yudas dan yang disangka Yesus. Kenapa abang bilang disangka Yesus? Karena memang bukan Yesus. Lah, ini kuping bisa nempel lagi, Bang. Lah kan di situ masih ada Yesus. Tapi yang ditangkap ini maksudku, yang ditangkap ini sudah diserupakan dengan Yesus. Mari kita buktikan. Iya, sekarang mari kita buktikan. Tadi murid semua melarikan diri. Tinggal dua kan, Yudas dan yang disangka Yesus, betul? Yesusnya di mana? Baca nomor 51 52. Yang tadi. 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain dan lari dengan telanjang. Itu siapa? Ya orang muda tadi, Bang. Iya, tadi muridnya sudah pada lari semua. Itu siapa yang menggunakan kain lenan? Nggak tahu. Nah, baca Yohanes 13 nomor 4. Bah, lagi di sana. Kan kita Nggak harus bisa, tahu. Ki. Kan kita harus tahu siapa yang menggunakan kain lenan kan? Yohanes berapa tadi, Bang? 13 nomor 4. Yohanes berapa? 34. 13 ayat 34. 13 nomor 4. Nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya. Siapa tadi yang melepaskan kain lenan? Tadi siapa? Oke, yang tadi itu bukan diikatkan, Bang. Tapi menggunakan kain lenan, mengikat di pinggangnya. Menutupi badannya, Bang. Iya, betul. Yang seorang muda. Bukan mengikatkan dari pinggangnya, Bang. Iya, itu cerita. Dia kan menggunakan kain lenan. Ya, Lari Abang dengan juga telanjang. cerita. Itu juga cerita Abang, gitu. Ya, silakan Anda bantah, silakan. Silakan Anda bantah. Silakan. Silakan Anda ego tinggi terkait Bukan dengan ego, Bang. Bukan ego. cerita yang sudah sangat begitu jelas. Iya, abang menggiring opini aja terus. Kok menggiring juga. opini? Sekarang mari kita buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Yesus Yaudah, taruhlah Yesus sudah lari kan? Saya ikuti saya dulu. Ikuti saya dulu. Saya ikutin. Oke. Yesus sudah pergi. Nah, sekarang ditangkap. Coba Anda baca Lukas 22 tragedi penangkapan Yesus di data nomor 68-69. Itu titiknya tuh. Itu bukti akuratnya. Lukas 22. Jadi yang ditangkap tadi ini udah disidang nih di Mahkamah Agama. Udah duduk dia di persidangan. Nah, terus ketika dia duduk apa kata orang itu? Coba Anda baca. Di ayat berapa tuh deh, Bang? 22. Lukas 22 68-69. 68-69. Marsha Syukran. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu siapa itu yang sekarang sudah duduk di atas itu siapa? Bang, gimana lah aku menjelaskannya? Nanti aku dibilang ngeyel lagi. Bukan. Dibilang Saya minta Anda jujur, saudaraku. Ini yang disidang ini dikira